Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Mentor, Pak Suwardi. Terima kasih untuk sudah menyediakan waktunya untuk siang hari ini. Yang saya banggakan peserta Ibu Kristi Cornelia Momongan. Terima kasih untuk sudah hadir. Baik, saya akan bacakan sedikit aturan ujian yang akan dikendalikan oleh Pak Moderator, Pak Dr. Yamin. Yang pertama, peserta mendapatkan waktu ujian selama 40 menit. Yang kedua, peserta melakukan presentasi dengan waktu maksimal 10 menit. Dan yang ketiga, peserta wajib rekam pada saat dimulai ujian. Baik, untuk mengefisiensikan waktu pelaksanaan ujian, saya persilakan ambil alih Pak Dokter. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ras atas waktunya. Yang saya hormati Pak Mentor, Pak Suwardi. Terima kasih banyak hadirannya Pak dan bimbingannya dalam rangka melaksanakan seminar ini dan bimbingan pada saat aktualisasi. Yang saya hormati Ibu Dr. Darlina Ayu Sunusi STPMP. Terima kasih banyak atas supportnya dan yang saya banggakan Ibu Kristi, kami persilakan untuk mempresentasikan rancangan aktualisasinya dengan waktu yang efisien. Kami persilakan. Baik Pak, terima kasih. Izin share. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu penguji, mentor, coach, dan evaluator saya yang boleh hadir dalam seminar rancangan aktualisasi saya yang berjudul menurunkan angka balita stunting melalui retraining kader dalam menjalankan langkah 2 di Posyandu Kelurahan Pantulan Boya. Kenalkan, saya Kristi Cornelia Momongan. Sekarang saya bekerja di Puskesmas Pantoloan sebagai nutrisionis terampil. Baik Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk melihat latar belakang saya. Di sini dari 5 visi Pak Jokowi dan jajarannya untuk periode 2019-2024 untuk Indonesia Maju, kita fokus pada salah satu visinya, yaitu yang kedua, yang mengatakan prioritas pembangunan sumber daya manusia sejak dalam kandungan. Baik Bapak Ibu, di sini kalau berdasarkan visi ini pasti sudah tidak asing lagi yang namanya stunting, karena itu sudah sangat sering dibahas. Tetapi pada umumnya orang-orang itu hanya mengetahui bahwa stunting itu proporsi tubuh seorang anak yang lebih pendek dibandingkan usianya. Tetapi sebenarnya tidak hanya itu saja. Ketika seorang anak atau balita dianggap stunting, dinyatakan stunting, itu bukan hanya proporsi tubuh saja yang terhambat, tetapi perkembangan otak anak stunting pun itu cenderung juga terhambat, dan otomatis harapan kita memiliki sumber daya yang mumpuni untuk berkompetisi, untuk mewujudkan Indonesia maju akan sangat sulit. Karena itu dikeluarkanlah Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Untuk datanya sendiri, saya mengambil 2 sumber data, yaitu dari SSGI, yang ini survei status gizi Indonesia yang biasa dilakukan setiap tahun sekali, dan yang mengukur biasanya adalah tenaga ahli. Biasanya itu nutrisionis terampil, dan untuk sampel rumah tangga dan untuk sampelnya sendiri itu sampel balita rumah tangga, sampel rumah tangga yang ada balitanya. Dan untuk lebih fokusnya lagi, saya mengambil data EPPGBM, di mana data ini lebih menggambarkan suatu keadaan wilayah, karena ini diambil setiap bulan, data real time, dan sampelnya juga adalah seluruh balita di Posyandu. Dan untuk Pantoloan sendiri, berdasarkan kategori tinggi badan menurut umur yang sangat pendek, itu cenderung mengalami
kenaikan yang signifikan dari 4 tahun terakhir. Di mana 2019 itu tercatat ada 1 balita yang masuk dalam kategori sangat pendek. Dan setiap tahun meningkat sampai pada bulan Agustus kemarin di tahun 2022 ini, itu ada tercatat 30 balita yang masuk dalam kategori sangat pendek. Untuk data ini sendiri, karena diambil dari Posyandu, dan Posyandu sendiri itu ada 2 tenaga pelaksana di dalam, ada kader dan tenaga kesehatan. Dan untuk pengukuran tinggi badan, berat badan sendiri itu dilakukan di langkah kedua di Posyandu yang seharusnya dilakukan oleh kader. Untuk visi dan misi pemerintah Kota Palu sendiri, rancangan ini masuk dalam misi yang keempat, yaitu menciptakan pemerintahan profesional dan selalu hadir melayani. Dan untuk tugas dan fungsi seorang tenaga nutrisionis terampil atau TRD, itu diatur dalam Permenkes nomor 26 tahun 2013. Baik Bapak Ibu, ini adalah analisis isu yang saya dapatkan kurang lebih selama saya bekerja di Puskesmas Pantoloan. Di sini ada 6. Dan ketika saya melakukan analisis menggunakan APKL, di sini ada 2 isu yang memiliki nilai tertinggi dan nilainya sama. Untuk itu saya lanjutkan lagi menggunakan analisis teknik USG berdasarkan urgensinya, seriusnya, dan tingkat pertumbuhannya. Dan di sini saya dapatkan isu utama saya. Dan dari sini saya lanjutkan lagi untuk mengetahui penyebabnya melalui menggunakan diagram fishbone. Dan jika Bapak Ibu bisa melihat di sini, ada berdasarkan dari dananya, manusianya, lingkungannya, sarananya, metodenya. Ini penyebab terbanyak itu ada di berdasarkan manusianya, di mana itu pengetahuan calon orang tua dan orang tua yang masih rendah. Cakupan ASI eksklusif, pemberian ASI eksklusif itu masih rendah. Kemampuan kader dalam mengukur juga masih rendah. Begitu juga dengan asupan balita yang tidak dikuat dan juga masih kurangnya penyuluhan dari tenaga pelaksana gizi. Dan berdasarkan dari ke-12 penyebab dalam diagram ini ditemukanlah sebuah gagasan ide, yaitu menurunkan angka balita stunting melalui retraining kader dalam menjalankan langkah 2 di Posyandu Kelurahan Pantoloan Boya. Adapun ide ini dalam rancangan kegiatannya pun ada 6 kegiatan yang akan dilakukan. Di mana yang pertama itu melakukan pembimbingan rancangan aktualisasi kepada coach dan mentor. Ada 3 tahapan yang saya lakukan di sini. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan kedua, yaitu melakukan koordinasi dengan penanggung jawab UKBE dan Kepala Puskesmas, serta Kelurahan Pantoloan Boya atau pihak terkait, di mana ada 2 tahapan yang saya lakukan di sini. Kemudian saya lanjutkan di kegiatan ketiga, yaitu mempersiapkan media dan bahan ajar, serta alat yang diperlukan dalam melakukan retraining. Ada 2 tahapan kegiatan yang saya lakukan di sini. Di sini juga pada saat kegiatan keempat dalam menghubungi kader terkait jadwal pelaksanaan, ada 2 tahapan juga yang saya lakukan di sini. Dan di kegiatan kelima akan melakukan retraining, di mana sebelum melakukan retraining saya persiapkan dulu tempat kegiatannya. Dan setelah saat kegiatan, sebelum di awal saya akan lakukan pretest dulu. Setelah lakukan pretest, baru melakukan pelatihan kembali. Kader menggunakan alat antropometri, khususnya pengukuran tinggi badan. Kemudian setelah itu masuk di sesi tanya jawab. Dan kegiatan terakhir itu melakukan monitoring evaluasi, di mana di sini saya melakukan post-test dan 2 tahapan kegiatan lain. Baik Bapak Ibu, ini adalah jadwal kegiatan aktualisasi saya, di mana saya akan mulai dari tanggal 15 September kemarin, sampai kurang lebih tanggal 31 Oktober. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Bu Kristi atas pemaparannya. Mohon di stop. Berikut kami persilahkan yang saya hormati Pak Mentor, Pak Suwardi untuk memberikan penguatan dan tambahan penjelasan terkait dengan rancangan aktualisasi Saudara Bu Kristi. Kami persilahkan Bapak.
Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan semua yang saya hormati Bapak Kos Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA, yang saya hormati Ibu Penguji Dr. Darlina Ayu Sunusi SSTP MP. Mohon maaf kalau saya salah menyebut nama dan gelar. Dan saya hormati juga host Arif Suryadi Antogia Eskom. Dan yang saya banggakan ini Kristi Cornelia Momongan selaku tenaga gizi saya di Puskesmas Pantulan. Baik Bapak Ibu, cerita tentang aktualisasi atau rancangan aktualisasi yang dilakukan oleh Kristi, ini memang ada beberapa isu yang pertama dia angkat. Nah, saya dan dia karena sehubungan juga dengan program nasional yaitu tentang stunting. Nah, ini dengan profesinya sebagai seorang tenaga gizi sehingga ini menjadi hal yang penting. Namun saya meminta kepada dia untuk membuat sesuatu yang lebih. Nah, yang lebih ini adalah sesuatu yang beda dari kegiatan yang ada di Puskesmas Pantauan saat ini. Nah, dari isu itu sehingga muncullah solusi yang sebenarnya kita lakukan tapi dilakukan secara spesifik. Nah, karena beberapa kasus kemarin kita data yang tadi sudah dijelaskan tadi Kristi tentang data SSGI dan EPPGM. Nah, kalau di Puskesmas itu kita mempunyai data EPPGM yang selalu diukur setiap bulan untuk melihat kategori standar istilahnya. Kalau stunting itu seperti yang dijelaskan tadi sudah kategori berpenyakit, ada indikasi. Nah, kita ini standar dulu yang batas ukuran umur itu dengan tinggi badan itu tidak sesuai sehingga kita katakan standar. Nah, ini yang sering bermasalah di kami. Sehingga jangan sampai data ini yang dimasukkan dalam hal penyampaian sebagai laporan, baik laporan di kita, di dinas maupun di pemerintah Kota Palu maupun nasional, ini menjadi data yang tidak sesuai, artinya tidak benar. Sehingga beberapa kita telusuri, ternyata ada yang beberapa kader yang masuk di kategori posyandu itu pengukuran memang ada kesalahan-kesalahan tertentu. Sehingga ini menjadi prioritas saya meminta juga kepada Kristi untuk melihat itu, sehingga penting ini untuk diretrain misalnya dicoba dulu benar tidak, ternyata memang banyak kesalahan di situ sehingga perlu untuk mengulang kembali dan perlu untuk mengklarifikasi kebenaran cara mengukurnya, cara mengukurnya itu sehingga supaya mengurangi kesalahan-kesalahan karena data ini sangat penting apalagi ini program nasional. Itulah salah satu penyebab sehingga berdasarkan hasil USG juga dari dua tadi, semuanya dua kategori tadi itu masuk, satu dalam aplikasi EPBGM, satu tapi yang lebih urgensi itu ternyata dari menurut hasil Kristi. Ini sangat penting Pak, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang sangat penting? Memang kita ini program nasional, ini stunting. Kita menurunkan target Palu itu sampai 0,6 atau 0,4. Sehingga kami diperintahkan untuk pertama itu mengklarifikasi data dulu, kebenaran dari pengukuran. Yang kedua, penata laksanaan. Yang kebetulan dari program pemerintah kota itu ada program penata laksanaan khusus stunting itu, yaitu program 3 bulan. Itu program PMT lokal yang jadi langsung oleh. Sehingga dari aktualisasi ini, artinya program ini saya terbantukan. Kenapa saya bilang saya terbantukan? Yang memang sih secara tidak langsung ini menjadi tanggung jawab, tapi ini terbantukan dengan kegiatan-kegiatan yang beda. Dan juga untuk kegiatan beda inilah mampu mengklirkan dan juga memberkati masalah-masalah yang ada di Puskesmas. Itu sih Bapak Ibu yang mungkin saya sampaikan agar bisa menjadi penguatan untuk program ini yang nantinya setelah dia lakukan ini tidak hanya di Pantulan Boya karena memang paling tinggi maka kita lakukan dulu di Pantulan Boya. Tapi setelah itu selanjutnya dengan selesainya kegiatan ini tetap saya akan berikan untuk Kristi ini tetap melakukan juga di kelurahan wilayah saya yaitu Kelurahan Baya dan Kelurahan Pantulan untuk memastikan datanya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mentor atas penguatan dan penjelasan tambahan terkait dengan stunting. Ya, di mana sampelnya pada saat aktualisasi ini harapannya tidak berhenti sampai di sini,
kelurahan-kelurahan yang lainnya. Berikut kami silakan yang saya hormati Ibu Penguji, Ibu Dr. Darlina Ayu untuk memberikan saran masukan dan beberapa pertanyaan untuk penyempurnaan rancangan aktualisasi saudara penyaji. Kami persilakan Ibu. Iya, terima kasih Pak Dr. Ahmad Yamin selaku coach, dan yang saya hormati Pak Suwadi Escape MS selaku mentor. Terima kasih Pak atas penguatan dan dukungan kepada peserta lasar yang saya banggakan Kristi Cornelia. Terima kasih Pak, tadi secara singkat sudah dideskripsikan terkait fenomena yang terjadi. Kalau saya menganalisa ya dari apa yang sudah disampaikan Pak Mentor tadi, ini langsung saja ya kita ke judul gitu. Di judul ini kan menurunkan angka balita stunting melalui retraining kader dalam menjalankan langkah 2 di Posyandu, Kelurahan Pantoluan Boya. Nah, kalau saya melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Mentor tadi, bahwa sebenarnya ada 2 sebenarnya di sini. Kan menurunkan angka stunting, memang benar-benar secara harfiah adalah angka stuntingnya yang diturunkan. Tetapi kalau dari penjelasan Pak Suwadi tadi, bahwa permasalahannya adalah kita ingin memperbaiki data sebenarnya. Iya kan, memperbaiki data stunting. Karena tadi permasalahannya adalah kader-kader yang salah dalam pengukuran. Nah, ini adalah 2 hal yang agak berbeda sebenarnya. Jadi mungkin nanti saya akan tanyakan kemana kita arahnya. Apakah kita memang benar-benar menurunkan angka stunting secara harfiah, memang menurunkan jumlah angka stunting, atau memperbaiki data. Gitu. Karena kalau yang diangkat oleh adik Kristi ini adalah sebenarnya ingin dengan aktualisasinya adalah retraining kader. Ini memberikan pelatihan untuk pengukuran kan ya. Nah itu. Coba nanti kita kaji lagi kembali. Oke. Secara penulisan ini sudah baik. Saya tidak banyak masukan terkait penulisan, sudah cukup baik. Tinggal nanti mungkin ditambahkan daftar pustaka. Ya, nanti mungkin ada kata huruf yang salah atau kurang nanti diperbaiki. Oke, kita masuk coba ke diagram fishbone. Nah, kalau saya melihat diagram fishbone, ini sudah benar. Pemahamannya sudah tepat semua ini. Jadi ada faktor dana, ada penyebab manusianya, ada metode, sarana, lingkungan. Itu mengakibatkan tingginya angka balita stunting. Ya, begitu isunya kan? Isunya adalah tingginya angka balita stunting di Kelurahan Pantoluan Boya. Nah, yang ingin saya tanyakan, dari 12 permasalahan ini yang diangkat oleh Kristi dalam kegiatan adalah hanya 1, ya. Hanya di sini permasalahan kemampuan kader dalam mengukur tinggi badan masih kurang. Kemudian melakukan refreshing dan retraining. Nah itu. Coba pertimbangan apa? Mengapa hanya mengambil permasalahan ini atau gagasan 1 ini saja? Atau apakah dari 12 permasalahan ini dengan mengambil kegiatan refreshing dan retraining juga dalam tahapan-tahapan kegiatan nanti ada mengakomodir, menjawab penyebab-penyebab masalah yang lain. Karena kalau menurut saya, kalau kita ambil aktualisasi untuk retraining kader dalam mengukur tinggi badan, apa ia berkorelasi langsung terhadap penurunan angka stunting? Seperti itu. Ya, kecuali mungkin di dalamnya ada seperti misalnya di penyuluhan, ada penyuluhan kembali. Saya pikir itu akan lebih efektif lagi. Jangan hanya 1 kegiatan. Gitu. Atau mungkin silakan. Kristi mungkin ada. Silakan, Ya. seperti apa? Ya, terima kasih Ibu. Jadi sebenarnya pertanyaan Ibu sudah ditanyakan juga sama mentor saya, sama coach saya juga seperti itu. Jadi memang kalau saya pribadi, kenapa mengambil secara khusus retraining? Karena ini kan ceritanya kalau Ibu lihat di jadwal
kegiatan saya itu, saya fokuskan memang ada kegiatan retraining di tanggal 22 kalau tidak salah ingat. Karena memang di gagasan ide saya dari 12 ini ada beberapa yang seperti melakukan penyuluhan, konseling, pemberian makanan tambahan. Itu adalah kegiatan rutin yang memang kami lakukan setiap bulan. Jadi memang secara khusus untuk yang retraining ini setiap bulan itu tidak dilakukan, Ibu. Jadi memang sebenarnya ini harapan saya juga, dan saya berharap dari kegiatan aktualisasi saya ini bisa saya lakukan juga jadi terus-menerus. Begitu, Ibu. Iya. Cuma kalau kita melihat ya dari aktualisasi kemudian dikaitkan dengan judul masih agak lebih dekat ke perbaikan data berarti sebenarnya ini. Perbaiki sistemnya. Tidak apakah secara apa ya? Karena kalau mau dilihat judul dengan aktualisasinya kemampuan pada dalam mengukur tinggi badan. Masih agak jauh keterkaitannya. Betul. Tapi kecuali, mungkin dijelaskan. Tadi apa saja yang sudah dilaksanakan secara rutin kegiatannya? Seperti Konseling. Iya, konseling itu rutin. Pemberian makanan tambahan juga itu rutin. Kunjungan juga seperti itu. Kurangnya di pemberian makan tambahan di mana itu? Di asupan balita yang inadequate. Di sini yang belum, selain yang tadi yang belum dilaksanakan dari penyebab masalah, gagasan idenya yang belum dilaksanakan apa saja dari 12 ini? Poin 11 juga sebenarnya, Ibu, yang kurang. Kurang, oke. Ini apa lagi? Kalau saya menyarankan ya, jangan cuma satu. Karena kalau hanya untuk melatih kader, ini kan dalam kemampuan mereka dalam mengukur tinggi badan saja di sini, jadi terlalu sempit. Kayaknya perlu ditambahkan kegiatan lain lebih menguatkan bahwa memang nanti kegiatan-kegiatan lain ini mendukung untuk penurunan angka stunting, ya. Karena beda ini. Kalau kita mengukur tinggi badan dari kadernya yang masih kurang terampil mengukur tinggi badan dengan penurunan angka stunting masih agak jauh ya kalau misalnya ininya. Jadi dia kayaknya lebih dekat kepada perbaikan data sebenarnya. Gitu. Jadi nggak apa-apa ini kalau boleh saya sarankan tambahkan lagi kegiatan lain yang simpel-simpel saja. Seperti misalnya kurangnya penyuluhan tentang PMBA. Nah, mungkin bisa ditambahkan di situ. Ada edukasi atau sosialisasi. Ya, karena kita mau kaitkan ke judul besarnya ini, menurunkan angka stunting, angka balita stunting. Melalui retraining kader. Ya, nggak apa-apa seperti ini, tinggal mungkin di dalamnya. Nggak apa-apa melalui retraining kader. Ini langkah 2 ini apa ya? Tadi langkah 2. Melakukan koordinasi, Ibu. Bukan, di dalam judul ini. Melalui retraining kader dalam menjalankan langkah 2 di Posyandu. Apa maksudnya? Itu langkah 2 apa ini? Oh, iya, Ibu. Jadi kalau di Posyandu itu ada 5 langkah. Dan di langkah kedua ya. itu mengukur di situ. Mengukur balita yang datang di situ. Langkah 1 apa? Ada di dalam ya? Ada dijelaskan 5 langkah itu. Belum ada, Bu. Oh, itu harus ada. Jadi orang Di tidak latar tahu nanti belakang, tiba-tiba Ibu. langsung langkah 2. Nah, itu harus ada. Jadi orang paham. Ya, harus dimasukkan 5 langkah itu. Ya, atau mungkin ada tambahan dari mentor mungkin.
Baik Bu, terima kasih. Ya, jadi memang judul ini agak membingungkan sedikit, Bu. Memang makanya perlu memang masukan. Karena memang kenapa saya sudah tanyakan kepada Kristi sama juga dengan Pos bertanya. Karena menurunkan stunting ini tidak semudah langsung jadi. Dia perlu waktu, itu saja penata laksanaan untuk misalnya merubah stunting ini sekitar 3 bulanan untuk target yang langsung. Itu yang langsung. Kalau yang tidak langsungnya itu kan kita melalui pencegahan yang 12 tata laksana dalam hal mulai dari 1.000 kehidupan, mulai dari pernikahannya, mulai dari kelahirannya sampai dia di umur di 5 tahun itu dipantau terus. Nah, untuk tata laksananya memang ini judulnya agak lain sedikit. Makanya memang saya tanyakan kemarin Kristi mau menurunkan ini atau mau memperbaiki istilahnya tata laksana kita. Nah, di situ. Mungkin memang seperti tadi Pak Ibu Jurit Ibu sampaikan tadi memang perlu mungkin bahasanya sedikit agak berubah dan juga perlu ditambahkan untuk kegiatan kalau memang target intervensinya atau aktualisasinya itu sifatnya dalam hal menurunkan stunting, yaitu seperti tadi disampaikan Ibu bahwa perlu ada tambahan-tambahan kegiatan yang seperti itu. Namun memang dari bahasa judul memang kelihatan Bu. Cuma kalau untuk penata laksanaan Kristi 1 bulan itu tidak akan tercapai untuk menurunkan stuntingnya, karena dia tidak 1 bulan langsung selesai, tidak. Nah, karena dia perlu untuk 1 orang saja itu penata laksanaan 3 bulan itu baru bisa kelihatan. Itu pun tidak langsung maksimal. Begitu untuk stunting ini. Jadi secara teori medisnya seperti itu, tidak langsung karena waktunya Kristi ini cuma 1 bulan, makanya untuk melihat angka stunting itu menurun itu tidak bisa terlihat dalam waktu 1 bulan. Iya pasti. Makanya memang perlu, itu juga perlu memang. Terima kasih nih Bu untuk masukan untuk seperti itu. Jadi Kristi perlu penambahan dan juga memverifikasi kembali masalah judul tadi. Demikian Bu. Ya, menambahkan Bu Ayu. Iya. Mau menambahkan? Iya. Ini ya berdasar diskusi yang Ibu Ayu jelaskan tadi, ya saya juga punya pemikiran, oh iya jangan judulnya menurunkan stunting, dimulai dari retraining dulu. Ya kita cerita bahwa langkahnya itu ada 5. Di retraining ini adalah 1 langkah. Dijelaskan di situ mengambil fokus retraining, tapi tidak menutup kemungkinan hal lain yang selain bagaimana pengukuran itu, hal-hal lain yang menunjang data itu jadi benar, itu kita kerjakan. Kan tujuan retraining ini supaya pengukurannya benar. Kemudian hal apa saja yang membuat ukuran data ini benar, maka ada kegiatan yang lain-lainnya. Kita masukkan di situ supaya datanya lebih benar. Ketika datanya lebih benar, maka soal stunting ini akan terjawab gitu. Itu alur pikirnya mungkin begitu ya Bu Ayu ya. Silakan. Gitu. Iya. Gitu. Ya sehingga yang di Fishbone ini banyak sekali yang terangkum nantinya, nggak hanya 1. Iya. Ya, gitu. Karena kalau dari saya lihat dari analisis penyebab masalahnya dari 5 itu udah benar semua memang itu Pak. Iya. Bagus. Dan memang dari konsultasinya Bu Kristi bilang ini perbaikan data Pak gitu. Ya datanya itu ini kan belum, sebenarnya intinya perbaikan data. Ya sudah menurunkan stunting. Saya pertama judul kok menurunkan itu saya juga, tapi saya nggak bisa juga gitu. Ini jadi stuntingnya menurunkannya di belakang nanti setelah data itu betul, harapannya setelah dilatih nanti datanya lebih betul, stuntingnya akan tertangani. Ya. Oke, makasih Bu. Iya. Oke. Iya. Itu saja untuk De Kristi, karena silakan dilanjutkan karena ini baik, tapi memang kita perlu konsultasikan kembali nanti ya dengan coach dan juga mentor lainnya yang tepat nanti untuk judul. Baik. Iya. Oke. Ya, saya kembalikan jangan lupa ya semua tahapan kegiatan nanti dokumentasinya itu jangan ada yang terlewatkan.
Karena itu adalah bukti-bukti bahwa setiap kegiatan dan tahapan kegiatan itu dilaksanakan. Itu untuk meyakinkan Iya. penguji, mentor, ya. Baik, Bu. Iya. Oke, terus kesimpulan. Saya selalu wanti-wanti kesimpulan itu nanti isinya jangan hanya singkat, tapi menggambarkan isi dari pelaksanaan kegiatan. Kemudian outputnya di situ harus kelihatan di kesimpulan. Ya, oke. Ya, saya kembalikan Terima ke kasih, Pak. Bu. Oke, Iya, oke. oke. Makasih banyak Ibu penguji atas saran masukan. Jadi sebetulnya rata-rata dari awal hingga sekarang itu anak-anak peserta ini bingung karena McNamara. Tadinya Fishbone itu udah terakomodir di McNamara lagi, mempersempit wilayah, akhirnya bingung mau cari kegiatan kok. Iya memang kalau di McNamara terkesan cuman pengukuran, kok jadi sempit sekali, padahal tadinya soal data itu perlu diperbaiki Pak gitu ya. Tapi ya sudahlah, kalau memang satu yang disajikan ya sudahlah, saya ulang gitu. Ya oke. Oke, terima kasih saran dan masukan Iya. Bu penguji untuk penyempurnaan rancangan ini. Makasih Pak Mentor, mohon bantuannya Pak Mentor untuk penyempurnaannya. Makasih Bu Kristi atas upayanya, dan sesi ini kita cukupkan. Waktu saya kembalikan ke Pak Arief selaku host. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Dokter. Terima kasih atas waktunya Pak Mentor, Pak Suwardi, serta pesertanya Ibu Kristi Cornelia Momongan. Baik, terima kasih. Saya persilakan untuk keluar dari ruangan ujian, Pak Suwardi beserta Ibu Kristi. Terima kasih Pak Mentor. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak.